Jateng Gayeng Online Radio, dengerin Jateng dari mana saja. Selamat pagi Kang Mas dan Mbak Yu, kita sudah datang lagi di Jateng Bicara edisi hari Selasa. Nah, hari ini sudah hadir bersama saya ada Ibu Nomastuti Junita Dewi SCMM selaku Kabid Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Bapeda Provinsi Jawa Tengah. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Mbak. Iya, sehat Ibu? Sehat, ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, nanti Bu Nita ini akan menjawab semua pertanyaan dan akan menyampaikan beberapa hal karena kan baru saja nih Jawa Tengah mendapatkan penghargaan bahkan pembangunan daerah. Nanti kira-kira seperti apa Kang Mas dan Mbak Yu akan dijelaskan oleh Bu Nita tentunya di Jateng Bicara sampai nanti 1 jam ke depan sampai jam 12 siang ya. Jadi jangan kemana-mana. Jateng Gayeng Online Radio, dengerin Jateng dari mana saja. Kang Mas dan Mbak Yu sudah masuk di Jateng Bicara, tentunya kita akan membahas tentang prestasi pembangunan Jawa Tengah. Nah, sudah hadir Ibu Nita selaku Kabid Infrastruktur dan juga Pengembangan Wilayah yang pas bisa menjawab nih keingintahuan masyarakat tentunya tentang prestasi yang sudah didapat Ibu. Kadang kan ada yang bertanya, wah ini pasti apalagi bisa sampai mempertahankan 3 kali berturut-turut dari tahun 2019, 2020 dan 2023. Nah, kalau di Jawa Tengah sendiri nih Bu ya, mungkin bisa diceritakan sekilas dulu untuk Kang Mas dan Mbak Yu yang ada di rumah. Silakan. Baik Bapak. Mas dan Kang Mas dan Mbak Yu. Kang Mas dan Mbak Yu di Jawa Tengah. Ya, alhamdulillah pada tahun ini kita dapat mencapai lagi prestasi memperoleh penghargaan pembangunan daerah di tahun 2023 itu tingkat nasional. Jawa Tengah kembali nomor 1. Di mana itu sudah pernah diraih pada tahun 2019 dan tahun 2020. Ya, setelah itu ada Covid dan macam-macam. Betul. Memang susah untuk meraih prestasi menjadi terbaik di nasional itu berat, cukup berat. Jadi kita tuh harus berjuang, harus bagus di semua lini atau yang disiapkan dari A sampai Z. Kalau saya katakan A sampai Z itu harus bagus, ya memang semuanya harus bagus. Jadi di penghargaan pembangunan daerah di tingkat nasional yang diadakan oleh Bappenas setiap tahun itu ada beberapa aspek yang dinilai. Antara lain adalah aspek pencapaian pembangunan, kemudian aspek kualitas dokumen RKPD, kemudian aspek proses penyusunan dokumen RKPD dan aspek inovasi. Terkait capaian Jawa Tengah memang ada peningkatan ya di semua sektor, baik ekonomi, kemudian kemiskinan itu juga turun, ekonominya juga sudah naik menjadi 5,31%. Dibanding Covid kemarin kita drop jauh. Iya, hampir semua negara, maksudnya semua daerah. Ya, tetapi sekali, pemulihan ekonomi kita bagus ya. Kemudian tingkat kemiskinan kita juga sudah turun juga. Kemudian juga tingkat pengangguran terbukanya juga turun. Artinya menunjukkan bahwa kondisi pemulihan ekonomi di Jawa Tengah bergerak cukup maju. Ya, kemudian terkait dengan penyusunan dokumen RKPD kita selalu sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditentukan. Itu kan ada peraturannya. Kemudian untuk terkait dengan yang lain di Jawa Tengah itu kita WTP ya. Untuk dalam laporan keuangan kita mendapat 14 kali. Oh, mantap ya Bu. Wajar tanpa ini ya, tanpa tanpa pengecualian itu 14 kali. 14 kali. Karena memang saking keterbukaannya itu, jadi memang berarti selama Pak Ganjar ada di sini kita sudah meraih WTP. Gitu. Dan di Jawa Tengah hampir di semua kabupaten kota sudah WTP. Ya, sebagian besar di atas 90% barangkali memang sudah WTP. Itu salah satunya. Kemudian aspek tentang inovasi. Inovasi ini menjadi sangat penting di penilaian PPD ini ya. Tadi penghargaan pembangunan daerah atau kita singkat menjadi PPD, memang istilahnya juga PPD, supaya masyarakat juga tahu kalau PPD itu apa ya. Nah, PPD itu adalah penghargaan pembangunan daerah yang di kegiatan yang dilakukan oleh Kementerian Bappenas setiap tahun. Setiap tahun. Betul. Baik, itu berarti kan penilaiannya pun juga seluruh Indonesia tentunya ya, seluruh Bu ya. Indonesia. Dan memang benar-benar yang diteliti, ini apakah kota ini atau provinsi ini memang benar-benar sudah melakukan sesuai target yang dicatatkan gitu. Ya,
tahapannya, kemudian apa yang sudah dilaksanakan, kemudian pencapaiannya seperti apa. Jadi kelihatannya seluruh provinsi di Jawa Tengah itu ikut. Itu ada long list, kemudian kita ada yang tahap pertama itu adalah penyampaian dokumen ke Bappenas, kemudian itu diseleksi, kemudian kita menjadi shortlist. Nah, untuk tahun ini ada 12 provinsi yang masuk dalam shortlist. Biasanya 10, tapi barangkali 10. Biasanya 10, tapi tahun ini kelihatannya semakin ketat. Semakin ketat, Mbak. Ya, semakin ketat penilaian. Jadi nilainya itu ada yang sama tipis-tipis, akhirnya untuk tahun ini dimasukkan menjadi 12 provinsi. Ya, Jawa Tengah salah satunya. Ya, kita siapkan dengan sebaik-baiknya di semuanya, karena untuk tahap PPD ini juga ada tahapan dokumen. Kemudian yang kedua adalah interview, wawancara. Waktu itu di Jakarta, ya, kami ke Jakarta dengan semua teman-teman Eselon 3, karena waktu itu Bapeda belum ada Eselon 2 definitif, tapi Pak PLT hadir juga dengan OPD terkait. Juga waktu itu kita dengan Pak Sekda dan Pak Asisten Pembangunan, Ekonomi Pembangunan yang melakukan wawancara di Jakarta. Berarti memang ada beberapa pihak juga yang ikut hadir di dalamnya ya, Bu ya? Iya, ya Mbak, harus seperti itu. Kalau Pak Gubernur hadir jauh lebih bagus lagi. Benar. Tapi sebelum nanti kita akan membahas lebih lanjut lagi nih, Bu, tentang prestasi Jawa Tengah, tentunya prestasi pembangunan Jawa Tengah. Nah, kadang kan juga masyarakat masih ada yang bingung sebenarnya tuh tugas dari Bapeda itu apa saja sih, Bu? Boleh dijelaskan sama Bu Neta? Iya, tugas Bapeda itu adalah utamanya kami adalah di tahapan perencanaan, ya. Tahapan perencanaan, kemudian kita menampung semua aspirasi masyarakat, ya. Jadi ada tahapan misal Musrenbang yang kita lakukan setiap tahun itu pasti ada tahapan Musrenbang. Itu nanti kita juga di Bapeda ada namanya rembukan. Oh, rembukan. Apa itu Ibu rembukan? Rembukan itu adanya masyarakat bisa menyampaikan gitu ya. Apa usulannya melalui seperti itu. Melalui Musrenbang. Kemudian kalau dengan Pak Ganjar ini selama periode beliau ini kami keliling di beberapa wilayah pengembangan. Ya, jadi seperti Karesidenan Pati, Karesidenan Banyumas. Nah, itu kita muter. Kemudian kita ketemu dengan Bupati Wali Kota setempat, kemudian tokoh-tokoh masyarakat, juga masyarakat setempat. Terus nanti akan ditemukan kira-kira ada permasalahan apa di sana, seperti itu ya, Bu ya? Ada permasalahan apa di sana, kemudian nanti akan menjadikan kita urut dalam skala prioritas sesuai dengan kondisi anggaran yang ada atau keuangan yang ada di daerah. Nah, kita prioritas sesuai dengan visi misi dari gubernur. Baik. Nah, sejauh ini Bu, ini keluhan paling banyak apa? Karena kan kalau kita melihat di media sosial dan juga di lapor GUP itu jalan raya masih memegang nomor 1 gitu. Nah, ini kalau menurut Ibu sendiri ya, karena Ibu juga yang sering melakukan kunjungan ke daerah-daerah tentang pembangunan. Nah, yang masih banyak dikeluhkan masyarakat ini apa, Ibu? Ya, sebetulnya jalan, banjir rob. Itu masih juga ya, Bu? Masih, Pak. Masih, Mbak. Jadi seperti jalan itu sebetulnya sudah ada program di Bina Marga yang namanya aplikasi Jalan Cantik. Ya, betul. Artinya itu kan respon atau tindak lanjut dari arahan gubernur Jalan Tanpa Lubang. Betul. Karena pada awal-awal beliau jadi gubernur, itu kalau jalan kita pakai jalan di Jawa Timur atau Jawa Barat itu beda dengan Jawa Tengah. Kalau kita sudah masuk ke daerah Jawa Timur, bisa tidurnya jalannya mulus. Tapi Jawa Tengah masih banyak ini. Benar. Itu pernah kita menerima keluhan sama juga seperti itu. Jadi perbatasan itu pasti ini udah beda banget ini rasanya. Ini Jawa Tengah ini seperti ini. Oleh sebab itu maka pada awal-awal itu kemudian ada anggaran yang cukup besar di Dinas Bina Marga Cipta Karya untuk mengatasi itu. Jadi istilahnya jalan tanpa lubang. Dan aplikasi Jalan Cantik itu memang sudah sangat membantu terhadap masyarakat. Jadi masyarakat kalau ada keluhan apapun langsung aja itu sudah bisa diupdate di semua HP. Android dan juga iOS juga ya, Android juga bisa. Kemudian responnya juga cepat. Jadi di Jawa Tengah itu ada 3 kriteria jalan ya, jalan nasional, kemudian jalan provinsi, kemudian jalan kabupaten kota. Nah, tapi Jalan Cantik ini sudah bisa mengakomodasi untuk penanganan itu. Kalau untuk jalan provinsi akan dilakukan segera penanganannya karena langsung ke penanganannya provinsi. Betul.
Jadi mungkin 1 kali 24 jam itu pokoknya sudah ditambal. Langsung gitu. Ya Bu ya. Langsung. Tetapi kalau jalan kabupaten dari aplikasi Jalan Cantik ini akan disampaikan ke kabupaten. Ke kabupaten. Kalau yang nasional juga akan kita sampaikan ke nasional BPJN ya. Misalnya di sini BPJN. Itu yang jalan ya. Semoga saja memang dengan kondisi sekarang ini teman-teman di Bina Marga dapat inilah memaksimalkan kinerjanya. Lebih semangat ya Bu ya. Lebih semangat dan mereka semangat. Iya, juga. Kalau untuk rob dan banjir ini masih banyak terjadi di daerah mana ini Bu? Kalau rob dan banjir di daerah Pantura. Ya, di Pantura itu memang pesisirnya cukup rentan lah bisa dikatakan rentan. Bahkan kami sudah melakukan upaya juga untuk komunikasi dengan pusat, kementerian terkait, baik itu Bappenas, PUPR, kemudian ada Kemenko Marves, kemudian di Kemenko Marves itu juga ada juga Pokjalan Subsiden. Jadi di beberapa daerah di Jawa Tengah itu seperti terutama Pekalongan, Semarang, Demak itu memang terjadi land subsiden atau ambles tanah penurunan permukaan tanah yang cukup tinggi, ya kurang lebih sekitar 10 cm per tahun. Wah ya lumayan banyak ya Bu ya. Lumayan Mbak. Yang di Sayung Demak itu, itu dia, 2015 sampai 2023 itu sudah 1,5 meter. 1,5 meter. Jadi hampir tenggelam. Ya benar-benar. Upaya-upaya banjirop ini yang kita lakukan. Nanti kan sudah ada juga tanggul jalan tol Semarang Demak. Nanti itu kan ada juga tanggul lautnya, meskipun sekarang belum. Salah satu tujuannya adalah untuk mengatasi banjir rob, terutama di daerah Kaligawe dan perbatasan. Iya betul, biar nggak macet-macet lagi ya Bu ya, karena kan emang di situ sering macet juga ya. Nah bisa yang dari Ibu sampaikan ini tadi itu baru separuh, maksudnya baru sedikit dari kerjaan Bappenas. Ternyata kan memang Bapeda itu banyak sekali tugasnya banyak sekali, gitu kan. Di semua sektor dan semua OPD adalah menjadi ampuan kami. Nah itu dia Kang Mas dan Mbak Yu. Jadi kita itu semua bergerak gitu. Jadi jangan kadang mereka yang tidak tahu mengiranya wah ini pasti tidak ada kerjanya. Nah, ternyata kerjaannya itu banyak. Ini baru 2 loh yang disampaikan oleh Ibu Nita dan masih banyak lagi tentunya. Belum nanti tentang prestasi dan bagaimana cara untuk meraih prestasi dan mempertahankan hingga sampai 3 tahun. Itu tidak mudah tentunya Ibu ya. Nah, nanti kita akan bahas lagi di Kang Mas dan Mbak Yu. Jadi jangan kemana-mana, kita akan istirahat dulu dari Jateng Bicara. Jateng Gayeng Online Radio, dengerin Jateng dari mana saja, masih bersama dengan Bu Nita selaku Kabid Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah dari Bapeda Provinsi Jawa Tengah. Nah tadi kita sudah ngomongin panjang lebar beberapa apa sih tugas-tugas dari Bapeda, seperti itu ya Bu ya. Nah sekarang kita akan masuk untuk prestasi Jawa Tengah tentunya. Nah kalau tadi sih 3 tahun berturut-turut bisa dicapai oleh Jawa Tengah itu kan tentunya tidak mudah Ibu. Mempertahankannya itu juga pasti juga tidak mudah kayak membalikan telapak tangan. Nah itu boleh diceritakan Ibu suka dukanya hingga sampai bisa mempertahankan seperti ini biar masyarakat Jawa Tengah yang mendengarkan juga tahu. Silakan. Baik, terima kasih. Jadi untuk meraih prestasi itu memang tidak mudah. Yang pertama dokumen kita harus bagus. Kemudian yang kedua wawancara tadi yang sudah saya sampaikan. Yang ketiga itu setelah itu lolos tahap 1, tahap 2, tahap 3 itu adalah kunjungan lapangan. Jadi kita di cross check kayak apa sih kondisi yang di lapangan yang sebenarnya. Nah, disitulah kita nilainya cukup besar. Kalau di kunjungan lapangan itu sekitar 40% dari semuanya. Jadi terutama di inovasi. Nah, untuk menetapkan inovasi kita juga perlu berstrategi. Artinya kita menampilkan adalah inovasi yang kira-kira di Indonesia belum ada. Contohnya apa Ibu? Contohnya, nah untuk tahun ini kita menampilkan inovasi gas rawa. Gas rawa. Jadi gas rawa itu adalah menjadi tugas dari Dinas SDM sebetulnya, dan ini ternyata belum ada di Indonesia. Meskipun sebenarnya potensi untuk gas rawa itu di daerah manapun ada, tetapi belum dikelola dengan baik oleh pemerintah daerah. Jadi gas rawa itu contohnya yang kemarin kami kunjungi adalah di Desa Krendowahono. Krendowahono itu di Kabupaten Karanganyar. Karanganyar. Ya. Ternyata itu adalah juga situs masih ikut situs purba ya di situ ya. Betul. Jadi itu di situ ada potensi semburan gas yang bercampur dengan air. Jadi bisa dibayangin ya, gas api dengan air itu jadi satu. Nah, kemudian ini kita pisahkan dengan teknologi yang
diaplikasikan oleh Dinas SDM dan bekerjasama dengan pihak luar itu. Menjadi gas yang kemudian bisa dikonsumsi untuk masyarakat, sehingga ini bisa menghemat pengeluaran masyarakat. Kebetulan Krendowahono itu adalah salah satu desa yang cukup terisolir ya, agak jauh dari mana-mana meskipun ada di Jawa Tengah, sehingga mereka kalau untuk kebutuhan sehari-hari juga harus pergi cukup jauh. Nah, dengan adanya gas rawa ini, dengan instalasi yang sudah diterapkan sekitar 30-40 penduduk yang ada di desa itu sudah bisa menghemat hampir 50% lebih dari kebutuhan beli gas. Misal mereka setiap bulan butuhnya 4 tabung gas melon itu yang hijau-hijau itu, nah ini bisa turun menjadi separuhnya. Oh gitu. Jadi benar-benar ini ya, Bu? Ya, benar-benar ini. Dan pada saat itu tim penilai dari dari pusat itu juga sangat berkesan karena ini belum ada ya. Dan mereka berkesan sekali karena itu nggak terpikir sebenarnya. Benar-benar. Oleh mereka. Apalagi bisa sampai dimanfaatkan oleh masyarakatnya ya. Apalagi bisa dimanfaatkan. Jadi di Jawa Tengah itu sudah ada di hampir 4 lokasi gerobokan yang awal itu. Di Gerobokan ada, kemudian di Sragen ini, Karanganyar di Sragen, yang satunya di Banjarnegara. Banjarnegara. Ada 4 titik ya, Bu ya. Ada 4 titik. Baik. Gitu. Nah, selain itu, Bu? Inovasi itu termasuk UMKM ya. Kemarin kami Heterospace. Heterospace adalah sesuatu yang juga kelihatannya di Jawa Tengah bisa membangkitkan anak-anak muda itu untuk berkreasi lebih maju. Ya, kecuali di sini juga ada Heterospace, kemudian di Banyumas. Solo, ya di Solo juga ada, kemudian di Banyumas. Betul. Ada 3. Kami kemarin ke Solo karena posisinya itu di sana, kemudian kami ke Solo. Jadi kemudian sektor kemarin yang kami inovasi unggulannya adalah tadi gas rawa dengan UMKM. Kemudian yang ketiga adalah hasil inovasi masyarakat. Jadi sebetulnya di waktu itu Bapeda ya, sekarang sudah bisa Bapeda dan Brida. Itu kami ada Innovation Hub. Apa itu, Ibu? Ya, pusat inovasi masyarakat yang kita punya space atau ruang untuk menampilkan inovasi-inovasi masyarakat. Berarti siapapun boleh bergabung. Setiap tahun ada event namanya Krenova. Krenova itu untuk ini mereka berlomba. Untuk terkait dengan inovasi. Kayak memamerkan kemampuan mereka, keunggulan mereka seperti itu ya. Seperti buat mesin kopi. Macam-macam, Mbak, itu kemudian yang menang nanti akan mendapat binaan atau mendapat binaan dan mendapat penghargaan dari Pemprov. Seperti itu ya. Kemarin kita Krenova, tim penilaian juga kita ajak ke sana. Ternyata produk Krenova itu juga banyak sekali. Artinya ini dengan penemuan-penemuan seperti itu atau inovasi seperti itu, masyarakat bisa lebih tertolong dengan teknologi yang cukup sederhana tapi bermanfaat. Betul sekali. Jadi memang sebenarnya itu program-program dari pemerintah itu banyak tentunya untuk meningkatkan potensi dari masyarakatnya. Nah, mungkin kita memang harus banyak update ya, Ibu ya, maksudnya update informasi tentunya, dan mungkin juga berbagi informasi agar masyarakatnya juga lebih tahu gitu kan apa yang sebenarnya ini loh sudah diberikan masyarakat tentunya, sudah diberikan pemerintah tentunya untuk masyarakatnya. Nah, selain itu ada lagi, Bu? Pembangunan di Jawa Tengah banyak terutama untuk terkait dengan banjirop ya. Kalau itu yang masuk dalam ini, maksudnya penilaian terbesar nih sehingga kita bisa menang gitu kan, Bu? Tadi. Rob. Di inovasi tadi, Mbak. Di inovasinya, Kalau yang lain dokumen saya rasa sudah sangat ketat ya antar provinsi, karena kita punya peraturan yang sama, aturan yang sama itu sudah sangat ketat. Paling gitu kita menang tipis-tipis minimal lolos ini sudah bagus. Kemudian yang kedua adalah wawancara tadi, menilai tingkat kemampuan kompetensi dari kami, betul. Dari kami pemerintah daerah. Waktu itu Pak Seda yang paparan, kemudian kita yang ada pertanyaan apapun kita yang menjawab. Nah, itu alhamdulillah juga berhasil dengan baik. Kemudian setelah dari lapangan ada FGD, Mbak. FGD itu kita kumpulin semua unsur masyarakat. Nah, tim penilainya kan cross check. Benar nggak yang kemarin disampaikan ini? Benar nggak masyarakat ini benar-benar bergerak nggak? Cocok nggak? Itu kan dilakukan oleh mereka. Dan kami kemarin itu mengundang semua unsur yang terkait hadir pada FGD yang kita adakan dengan para tim penilai. Dengan para tim penilai tentunya hingga sampai akhirnya membawa Jawa Tengah ini menjadi juara.
Juara dan mempertahankan 3 tahun berturut-turut ya Ibu ya, luar biasa. 3 kali ya. 3 kali berturut-turut. Nah ini ada nggak sih, maksudnya kita ini sudah banyak bekerja, maksudnya dari Bapeda sendiri juga sudah bekerja sedemikian keras dan masyarakat juga ikut membantu tentunya. Tapi masih ada nggak sih Bu yang kadang misalkan, aduh ini kerjanya nggak benar atau segala macam gitu, kritikan dari masyarakat gitu masih banyak diterima nggak sih Bu? Ya, sekarang itu sebetulnya menjadi seorang PNS pemerintah daerah itu waktu kita adalah 24 jam loh Mbak. Iya betul. Dan semua sekarang harus segera terbuka kan ya Bu. Untuk utamanya adalah pelayanan masyarakat. Jadi kami sudah berupaya sedemikian. Tapi kan banyak ini juga keterbatasan juga yang dipunyai. Yang pertama adalah anggaran, ya. Jadi kita mau banyak, kalau duitnya banyak ya kerjanya banyak, kita bisa fasilitasi masyarakat banyak, tetapi kan itu harus kita sadari bersama bahwa anggaran itu juga tidak begitu besar kalau di Jawa Tengah. Kalau dibanding dengan Jawa Barat dan Jawa Timur, kita itu paling rendah di antara di Jawa itu jumlah anggaran kita ya. Tetapi kita kan harus bisa membagi sesuai dengan prioritas yang ada sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang paling utama. Kalau Pak Gub itu paling perhatian dengan perempuan, anak, dan difabel. Betul. Rasanya itu sudah banyak sekali dibantu oleh beliau. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak itu juga sudah sangat agresif. Betul. Apalagi masalah stunting ya Bu ya. Malah stunting juga demikian. Ini BKKBN juga terus menerus dengan kami. Hampir setiap minggu itu ada rapat terkait dengan penanganan stunting. Jadi kita apapun menjadi kebijakan pusat, kita berusaha untuk dapat menyelesaikannya dengan baik. Stunting, kemiskinan, kemudian banyak hal. Banyak hal. Itu kita berusaha. Jadi Bapeda sebagai koordinator ya kadang-kadang tugasnya koordinator Mbak banyak. Kita bisa merangkul semua. Kayaknya saya baru kebayang ini Bu, ternyata seluas itu ya cakupannya ya Bu ya. Jadi kalau kita lihat surat yang ada di Bapeda setiap hari, mungkin barangkali dibanding OPD lain itu nomor paling 1 banyaknya. Untuk surat saya tidak keselip ya Bu ya. Kami sudah punya sistem yang cukup bagus Mbak terkait dengan itu, sehingga insya Allah tidak ada yang keselip. Baik. Jadi memang Bu Nita bisa hadir ke sini pun juga ternyata masih banyak kerjaan yang lain tentunya, Kang Mas dan Mbak Yu ya. Jadi memang tugasnya itu banyak karena yang diurusin itu tidak cuma satu gitu. Berarti kalau pokoknya sendiri dari Bapeda itu apa sih Bu? Maksudnya tugas pokoknya? Memang pengawas semuanya atau bagaimana? Terkait dengan perencanaan. Jadi apapun perencanaan yang OPD lakukan atau OPD lain lakukan itu perencanaan pembangunan daerah itu kan semua koordinatornya ada di Bapeda. Jadi ibaratnya Ibu harus mengawasi semuanya. Maksudnya Bapeda harus mengawasin semuanya. Semua OPD yang ada di Jawa Tengah. Koordinasi lintas sektor antara pusat, daerah, provinsi dan kabupaten kota. Juga masyarakat itu pokoknya tumplek-blek kalau orang Jawa itu dia di Bapeda itu. Di Bapeda. Benar. Nah, kalau untuk ini Bu, rencana ke depannya nih, maksudnya dari berbagai sektor, rencana-rencana ke depan yang sudah akan terjadi seperti itu. Jadi kita itu pada saat ini adalah masa di akhir RPJP 2005 sampai 2025. Kemudian saat ini kita sedang persiapan untuk RPJP, rencana pembangunan jangka panjang. 2025 sampai dengan 2045. Panjang ya Bu ya. Panjang, harus demikian Mbak. Karena kalau di luar negeri barangkali sudah hitungannya 100 tahun. Kalau di sini masih 20 tahun lah, nggak apa-apa. Masih kita harus berpikir Jawa Tengah 2045 itu akan menjadi seperti apa? Apa yang diinginkan oleh masyarakat Jawa Tengah di 2045? Nah, ini kami sedang proses dalam tahapan-tahapan untuk menyusun itu. Nah, kami butuh masukan. Apa sih diinginkan? Yang misal 2045 masyarakatnya mudah transportasi. Misal pesisir itu sudah terlindungi, tidak ada banjirop lagi, jalannya mulu semua. Kemiskinan ekstrim sudah nggak ada. Semua masyarakat sejahtera, itu kan istilahnya kalau di Bappenas adalah Indonesia Emas di 2045. Itu kan kita harus juga support. Di pusat punya kebijakan apa? Kami yang di bawah juga akan sinkronisasi dengan pusat sesuai dengan menyesuaikan dengan kondisi dan keadaan di provinsinya masing-masing. Itu yang kami lakukan. Juga sinkronisasi dengan kabupaten kota dan setara masyarakat, semua unsur. Betul. Baik itu tokoh masyarakat, akademisi, perguruan tinggi, karena kita harus berkolaborasi semuanya untuk membuat sesuatu perencanaan yang bagus di 2045
sampai dengan 2045. Itu kan banyak nih Bu, banyak sektor ini untuk banyak. Seluruh sektor bahkan bisa dibilang seperti itu. Tentunya kan mereka juga masing-masing sektor itu kan mempunyai visi dan misi untuk kesejahteraan rakyatnya masing-masing. Nah, itu biasanya mencapai berapa lama? Karena kan pasti perdebatan itu banyak Ibu, iya kan? Relatif, Mbak. Dan itu menguras tenaga sekali gitu. Relatif Mbak. Jadi di kami itu kan ada satu sekretariat 4 bidang sekarang. Dulu ada 7 bidang, yang 2 itu bidang Risbank yang Inotek, sekarang sudah menjadi Badan Riset dan Inovasi Daerah. Udah lepas ini. Jadi nanti mudah-mudahan dengan adanya Brida ini riset dan inovasinya juga semakin maju. Harapannya seperti itu. Menjawab dan mendukung perencanaan yang ada di Bapeda. Itu harapan kami. Di Bapeda itu kan ada bidang perekonomian, bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah, dan pemerintah sosial budaya. Jadi di masing-masing bidang di kami itu sekarang sedang identifikasi, inventarisasi masalah-masalah apa, isu-isu apa yang untuk kami bawa untuk persiapan RPJP. Saat ini sedang dalam kondisi-kondisi seperti itu. Karena di akhir tahun ini kita sudah harus menyusun perencanaan awal terkait dengan rencana pembangunan jangka panjang. Harus jadi ya Bu. Akhir tahun ini ya. Tahun ini harus jadi. Semangat nanti, Bu. Harus jadi. Jadi kita harus FGD dengan berbagai pihak. Apa yang akan kita lakukan? Apa sih yang diinginkan oleh masyarakat di 2045? Nah, itu kita harus tampung semuanya, kemudian kita pilih yang benar-benar memang ini ya Bu. Kita olah, kita kaji, kira-kira apa yang pas untuk di 2045. Baik. Itu rencana jangka panjang. Nah, kalau rencana jangka pendeknya Ibu? Jangka pendeknya itu kan setiap tahun ada namanya RKPD, Mbak. Nah, itu sesuai dengan lebih operasional ya. Lebih operasional. Tahun depan mau apa sih? Tapi itu sebetulnya harus terakumulasi dalam rencana jangka panjang. Jadi jangka panjang, kemudian kita bagi dari beberapa RPJM atau rencana jangka menengah 5 tahunan. Kemudian RPJMD itu nanti kita bagi menjadi RKPD per tahun. Mantap. Nah, ini harusnya sinkron, Mbak. Harus sinkron ya. Panjang ujungnya kita mau ngapain, nanti di beberapa menengah kita mau ngapain, terus di pendek-pendek ini kita mau ngapain. Nah, itu harus nanti goalnya itu. Dan itu memang butuh usaha keras untuk bisa benar-benar sesuai jalur menuju goal. Harus punya mimpi juga ini kira-kira Jawa Tengah mau apa ya di 2045. Saya ingin jalannya mulus. Nah, itu dia. Satu jalannya mulus. Betul. Pantainya pesisirnya terlindungi. Nah, itu. Masyarakatnya sejahtera. Itu yang banyak diinginkan oleh masyarakat tentunya ya Bu ya. Nah, dan tentunya nanti juga salah satu yang juga menjadi tugas Bapeda adalah bahkan Bapeda juga ikut tahu tentang lapor GUP, yang apa saja yang ada di dalam lapor GUP itu. Bapeda juga tidak diam saja, ternyata juga bergerak di dalamnya. Nah, nanti kita akan bahas setelah ini Kang Mas dan Mbak Yu. Kita akan istirahat dulu, Bu Nita akan istirahat dulu. Tarik nafas sejenak ya Kang Mas dan Mbak Yu. Jangan kemana-mana, tetap di Jateng Bicara. Jateng Gayeng Online Radio, dengerin Jateng dari mana saja. Kang Mas dan Mbak Ayu masih bersama dengan Bu Nita selaku Kabid Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah dari Bapeda Provinsi Jawa Tengah. Nah, sekarang kita akan masuk ke segmen Lapor GUP. Ternyata Lapor GUP ini aduannya itu banyak sekali tentunya, dan respon cepat dari seluruh OPD itu juga dinilai sangat cepat sekali tentunya. Nah, ini juga salah satunya ada peran Bapeda di dalamnya, karena kan segala sesuatu kegiatan itu Bapeda harus tahu. Nah, kira-kira seperti apa ini Bu, keluhan-keluhan yang terjadi di Lapor GUP ini? Jadi di Lapor GUP itu ada terutama di UPD-UPD teknis di mana dia harus respon cepat. Misal seperti di Pusdataru. Ini ada banjir Pak, wah kita harus segera respon. Ini jaringan irigasi ini jebol. Nah, kita harus respon. Itu di Pusdataru juga sudah menerapkan mereka 24 jam online juga. Tadi yang saya ceritakan di bidang marga 24 jam online. Nah, ini yang terkait dengan masyarakat yang deket-deket banget. Nah, itu juga sama di Pusdataru itu juga sudah siap siaga. Kata seperti itu. Jadi, misal ada saluran jebol dan sebagainya, itu mereka akan segera respon dalam jangka waktu dekat lah. Atau 2 kali 24 jam. 24 jam biasanya sudah ditangani atau langsung direspon. Karena juga ada beberapa kewenangan yang terkait dengan hal itu, yang dimana masyarakat kadang-kadang nggak tahu. Pokoknya ngerti ini air PSDA provinsi Nah,
Itu. Nah, terkait dengan itu kan banyak hal yang terjadi di dinas-dinas teknis itu terkait dengan infrastruktur misalnya yang harus kita perbaiki atau kita pelihara dan sebagainya. Nah, itu dari laporan-laporan itu kan dan dari dinas itu akan mengkompilasi apa mana-mana yang memang perlu dan prioritas. Kalau anggarannya banyak semua bisa kita tangani, tetapi kita punya keterbatasan anggaran dan macam-macam itu sehingga kita makanya skala prioritas mana yang paling urgent, urgent dulu yang mana yang itu yang kita tangani sehingga Bapeda sebagai bisa dikatakan sebagai koordinator ya karena kegiatan apa kadang-kadang di Bapeda diundang Mbak, jadi dilibatkan sampai kadang-kadang wah ini kok banyak banget ya. Tadi saya aja tadi pagi saya bagi-bagi tugas untuk ke teman-teman itu banyak banget numpuk-numpuk semua kan, acaranya juga numpuk-numpuk. Tetapi itu nggak apa-apa, itu adalah tugas kami. Jadi kami siap untuk membantu. Memang tidak secara langsung ya. Kalau OPD teknis memang secara langsung berkaitan dengan masyarakat, tetapi dalam hal-hal tertentu kami memang dilibatkan untuk menangani semua permasalahan yang ada di masing-masing OPD. Nantinya yang untuk perencanaan ke depan dan sebagainya nanti kita akan terlibat dan ikut memikirkan bagaimana kita merencanakan semuanya dengan baik, semua permasalahan atau problem yang ada di Jawa Tengah ini bisa dibantu penyelesaiannya. Nah, itu dia. Jadi memang benar nih Kang Mas dan Mbak Ayu, kalau memang ada keluhan, yang paling gampang itu lapornya adalah di lapor gub, karena di lapor gub itu kan pasti akan ditangani seperti itu ya Bu, oleh seluruh OPD yang ada di Jawa Tengah. Nah, dan kalau untuk Bapeda sendiri kan kemarin kita sudah mungkin sudah mendengar seluruh aspirasi masyarakat, karena kita tahu sendiri kita bahkan juga menyiarkan secara langsung Bu, Musrembang Wil. Nah, itu juga adalah bagian dari upaya tentunya dari Bapeda tentunya ya Bu ya, untuk terjun langsung ke masyarakat ya. Mungkin bisa agak sedikit diceritakan flashback ke belakang sedikit Bu tentang Musrembang Wil itu Bu. Musrembang Wil itu secara teknis Musrembang ya. Kalau kita Musrembang itu kan kalau Wil di Jawa Tengah itu karena Pak Gub ingin dekat dengan masyarakat, sehingga beliau berkeliling supaya mendengar langsung apa yang dibutuhkan, apa yang dikeluhkan. Kalau tahapan perencanaan adalah di Musrembang kalau di kami adalah di Musrembang sebenarnya, Musrembang Prof. Di pada saat Musrembang itu pun kemudian kita juga menghadirkan semua lapisan masyarakat, misal 35 kabupaten kota, kemudian unsur-unsur masyarakat tadi, termasuk perguruan tinggi, kemudian ada unsur organisasi masyarakat, perempuan, anak, difabel dan sebagainya, itu kita hadirkan semua termasuk pengusaha. Sehingga pada saat Musrembang itu kita bisa mendengar apa masukan dari masyarakat, apa yang dibutuhkan, sehingga kita dapat menentukan skala prioritas yang harus kita lakukan di pembangunan ke depan. Untuk Jawa Tengah ya Bu ya. Untuk Jawa Tengah itu yang dilakukan Musrembang. Kemudian juga kita juga ada Rakortek ya. Rakortek yang kita lakukan adalah sinkronisasi program dengan kabupaten kota. Ya, kemudian kalau di pusat ada Musrenbangnas. Musrenbang nasional. Ya, biasanya tahamnya Musrenbang kabupaten kota. Kita juga ada di situ. Kita dampingi juga. Kemudian setelah Musrenbang kabupaten kota ada Musrenbang provinsi. Kemudian ditutup dengan Musrenbang nasional. Jadi nanti ada beberapa usulan-usulan yang menjadi prioritas di provinsi kita ajukan kepada Musrenbangnas. Ya, salah satunya yang kemarin itu untuk banjirop kita ngajukan untuk pesisir pembangunan tanggul laut Sayung Demak. Itu kriteria sudah di-approve juga oleh Bappenas. Kemudian untuk pembangunan waduk di Spampen Tanglong di Pekalongan itu. Karena Pekalongan itu kan land subsidi-nya luar biasa itu. Itu kalau nggak ditangani mungkin 2035 sudah tenggelam. Tenggelam ya Bu ya, benar-benar. Itu yang harus kita substitusi sebagai pengganti air tanah. Kita harus punya waduk di air permukaan. Nah gitu, betul. Ini berarti kan hampir semuanya ya. Jangan khawatir ini buat masyarakat Jawa Tengah, karena memang semuanya itu sudah dipikirkan. Semua dipikirkan untuk kesejahteraan rakyat Jawa Tengah tentunya. Cuma ya kembali lagi karena memang harus ada skala prioritas ya Bu ya. Bukan berarti kalau misalkan ini ada, jangan pernah merasa wah ini tidak diurusin segala macam. Tidak ya, karena memang semua ini harus ada skala prioritas, mana yang harus didahulukan terlebih dahulu, seperti itu ya Ibu ya. Oke, dan mungkin ini sudah masuk ke segmen-segmen terakhir Bu. Mungkin ada closing statement nih yang bisa Ibu Nita sampaikan untuk Kang Mas dan Mbak Yu yang mendengarkan Jateng Gayeng Radio dan juga di YouTube Jateng Gayeng. Silakan Bu. Ya baik, Bapak Ibu yang kami hormati, Mas dan Mbak ya, Kang Mas dan Mbak Yu. Kang Mas dan Mbak Yu di Jawa Tengah. Jadi
dalam pembangunan kita tidak bisa bergerak sendiri. Jadi kalau pemerintah itu punya keterbatasan, ya, jadi kita harus semua kolaborasi. Dan peran masyarakat juga menjadi sangat penting untuk menyelesaikan semua pembangunan itu. Marilah kita berbagi peran untuk Jawa Tengah yang semakin sejahtera. Kita akan berusaha semaksimal mungkin sebagai aparatur sipil negara atau ASN. Kami bertugas juga, tapi juga kami juga mohon bantuan dari masyarakat untuk mendukung, jangan ikut berperan, sehingga nanti semua masalah bisa kita selesaikan. Kita berbagi tugas, pemerintah berbuat apa, masyarakat berbuat apa, kemudian akademisi berbuat apa. Nanti itu kita akan berbagi tugas, berbagi peran, karena tanpa itu kita tidak bisa, terlalu berat bersama, ya Bu, bersinergi bersama, berkolaborasi bersama untuk menyelesaikan permasalahan di Jawa Tengah. Itu harus kita kompak lah. Betul sekali. Kompak, peran bersama, bersinergi bersama, kolaborasi bersama demi kebaikan Jawa Tengah. Baik. Kalau begitu terima kasih Bu Nita sudah hadir dan sudah memberikan banyak sekali ilmu atau pelajaran untuk seluruh Kang Mas dan Mbak Yu yang siang hari ini mendengarkan kita, atau mungkin kalau yang terlambat nih Kang Mas dan Mbak Yu bisa langsung menonton di tayangan YouTube kita di Jateng Gayeng Radio tentunya. Dan sekali lagi Jateng Bicara harus selesai untuk edisi Rabu Selasa hari ini Kang Mas dan Mbak Yu. Kalau begitu terima kasih sekali lagi untuk Bu Nita dari selaku Kabid Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Bapeda Provinsi Jawa Tengah sudah hadir di Jateng Bicara. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata Kang Mas dan Mbak Yu. Saya dan Bu Nita undur diri. Selamat siang.